Menebak ujung tombak starter timnas Indonesia untuk ladeni Arab Saudi, Ula Romeni masih pilihan pertama, semoga masih gacor. Menarik untuk dinantikan adalah siapa kira-kira sosok ujung tombak timnas Indonesia untuk meladeni Arab Saudi nanti? Bola.com, Jakarta 2 laga penentuan menanti timnas Indonesia untuk memuluskan langkah putaran final Piala Dunia 2026. Grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah di depan mata. Harapan timnas Indonesia untuk bermain di turnamen akbar 4 tahunan tersebut terbuka lebar asal bisa mengalahkan tuan rumah timnas Arab Saudi dan timnas Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, pasukan Patrick Kluivert itu dijadwalkan jumpa Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober 2025, dini hari WIB dan bertemu Irak 3 hari kemudian. Dua pertandingan tersebut berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah. Pelatih Patrick Kluivert membawa 29 pemain pada kualifikasi kali ini. Semua pemain yang dibawa kaya pengalaman dan jam terbang. Sebut saja Jordi Amat, Jai Idzes, Rizky Ridho, Martin Paes, hingga Kevin Dix. Menarik untuk dinantikan adalah siapa kira-kira sosok ujung tombak timnas Indonesia untuk meladeni Arab Saudi nanti? Menanti ketajaman Ula Romeni. Publik timnas Indonesia sempat sangat menantikan kembalinya Ula Romeni. Penyerang berusia 25 tahun tersebut, langsung menyala sebagai goal getter mematikan skuad Garuda. Sayangnya, Ula harus istirahat cukup panjang karena cedera engkel yang didapat saat membela Oxford di Piala Presiden 2025. Padahal ia sangat diandalkan timnas Indonesia dengan torehan 3 gol di 4 laga terakhir. Ula Romeni harus menepi cukup lama pasca cedera engkel yang didapatkan sejak Juli kemarin pada pramusim bersama klubnya Oxford United. Tentu ini menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia yang sudah lama menemukan penyerang berbahaya seperti Romeni. Namun kabar baik datang dan membawa secerca harapan jutaan masyarakat Indonesia. Ula Romeni berangsur-angsur membaik dan pulih untuk bisa kembali membela timnas Indonesia di 2 laga krusial nanti. Sejak debutnya melawan Australia, Ula Romeni selalu menjadi andalan Kluivert untuk mengisi posisi striker utama. Situasi ini membuat Ula Romeni paling berpeluang menjadi starter untuk memimpin lini depan Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak. Ya, saya sedang mewujudkan kemenangan itu. Kami harus menang dan kami harus pergi ke Piala Dunia 2026, ujar Romeni dalam kanal YouTube The Highway baru-baru ini. Itu mimpi terbesar kami. Kami akan melakukan segalanya untuk mewujudkannya, ucap striker asal Oxford United berusia 25 tahun itu. Masih butuh adaptasi. Timnas Indonesia ancang-ancang dengan menambah pemain naturalisasi anyar, seiring dengan cederanya Ula Romeni beberapa waktu lalu. 2 diantaranya adalah Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, dan langsung dijajal dalam laga uji coba kontra Chinese Taipei maupun Lebanon. Mauro Zijlstra dianugerahi kemampuan penempatan posisi alias positioning yang cukup baik. Itu ia tunjukkan di 2 pertandingan kemarin. Posturnya yang tinggi membuatnya mudah memenangkan bola udara. Secara keseluruhan, Mauro mengepak 85 menit bermain. Setidaknya, 2 partai friendly match ini jadi modal bagus bagi striker berpostur 188 cm itu untuk beradaptasi dengan gaya permainan Garuda arahan Patrick Kluivert. Kemudian ada Miliano Jonathans, penyerang sayap lincah kidal yang kerap beroperasi di sisi kanan. Sama seperti Zijlstra, Miliano ikut bermain melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Aksi-aksi individu kerap diperlihatkan pemain berusia 21 tahun tersebut. Saat jumpa Lebanon, misalnya, Miliano bermain dengan percaya diri dan berani menusuk masuk ke kotak penalti musuh. Winger kelahiran Arnhem, Belanda, itu banyak mendapat momentum serangan balik di sisi kanan. Sayangnya, beberapa percobaan yang dilakukan Miliano belum menemui sasaran. Namun demikian, kedua pemain ini sudah cukup beradaptasi dengan lingkungan baru bersama timnas Indonesia. Potensi striker pelapis. Selain mengharapkan adaptasi kilat dari Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, timnas Indonesia juga menaruh harapan pada striker pelapis yang masih dibutuhkan. Ada Ramadan Sananta atau Ragnar Oratmangoen misalnya. 2 pemain yang masih punya potensi besar, sama-sama warisan era pelatih Shin Tae-yong. Ramadan Sananta sedang berkarier di Liga Malaysia, kemampuannya diharapkan semakin terasa. Begitu pula Ragnar yang masih abroad di Liga Belgia. Jika Ragnar bisa kembali fit bulan depan, maka Ramadan Sananta masih segar bugar bersama klubnya DPMM FC. Bahkan ex-bomber Persis Solo ini ikut menyerangkan 1 gol ke gawang Chinese Taipei bulan lalu. Skuad Timnas Indonesia. Kiper, Martin Paes Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Reza Arya. Belakang, Justin Hubner, Jai Idzes, Rizky Ridho,
Kevin Dix, Jordi Amat, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Yance Sayuri, Dean James, Eliano Rejders, Shane Patinama. Tengah, Nathan Choyaon, Tom Haye, Joey Pelupesi, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Stefano Lillipali. Depan, Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans, Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, Ula Romeni, Mauro Zijelstra, Ramadan Sananta. Pelatih, Patrick Kluivert.